perkenalkan, nama saya Anissa Nur Habibah dengan NIM 101125236, Prodi Manajemen Mata Kuliah TPKI atau Teknik Penulisan Karya Ilmiah atau biasa disebut dengan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya bahasa Indonesia dan kecakapan berbahasa masa kini. Nah, buat teman-teman yang sering bilang bahasa Indonesia itu tidak perlu dipelajari lagi, itu pemikiran yang salah ya teman-teman. Kenapa? Karena bahasa Indonesia bukan hanya bahasa sehari-hari kita, tetapi itu merupakan identitas bagi kita sebagai warga Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi salah satu hal yang menentukan kunci sukses kita di masa kini. Nah, kenapa sih bahasa Indonesia itu penting? Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai jembatan persatuan. Tanpa bahasa Indonesia, kita mungkin tidak akan bisa berkomunikasi dengan sesama bangsa Indonesia, tetapi berbeda suku. Nah, yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai jembatan persatuan. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, yang karena itu menjadi faktor utama pengaruh terhadap bahasa daerah di Indonesia yang berbeda. Tanpa adanya bahasa Indonesia, kita mungkin tidak akan mengerti bahasa suku lain, atau yang paling parah itu bisa menimbulkan perkelahian karena setiap daerah di Indonesia memiliki kata yang sama tapi dengan makna atau arti yang berbeda, sehingga kita harus memiliki pondasi yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, ada citra profesional. Ketika kamu mau apply kerja, surat lamaran, atau mail ke klien dan presentasi, itu mencerminkan kualitas diri kamu. Kenapa? Coba bayangkan kalau misalkan kamu sampai typo di proposal yang akan kamu ajukan ke suatu perusahaan, pasti kesan pertamanya langsung turun kan? Nah, itu contoh kenapa kecakapan bahasa itu penting, karena bisa menunjukkan ketelitian, kecerdasan, dan profesionalitas. Nah, sekarang kita masuk ke era digital. Kecakapan berbahasa itu harus diadaptasikan. Salah satunya penerapan kecakapan berbahasa dalam bermedia sosial, di mana kita harus tahu kapan berbicara santai dan kapan berbicara formal. Ketika kita mau berbicara santai, platform yang cocok untuk itu adalah Instagram atau TikTok. Tetapi ketika kita akan berbicara formal, salah satu platform yang cocok digunakannya adalah LinkedIn. Nah, di sini kita akan berbicara tentang literasi digital, di mana kita akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyaring informasi, mengidentifikasi hoaks, dan menyampaikan opini tanpa nyinyir. Penggunaan diksi yang tepat di kolom komentar bisa membedakan kamu sebagai warga medsos yang cerdas dan punya etika loh. Nah, kemudian khusus buat kamu para konten kreator, ini part yang paling penting sih menurut aku. Kenapa? Karena bahasa Indonesia sama dengan power konten kamu. Kurang kedengar? Yap, saya ulangi lagi ya. Bahasa Indonesia adalah power konten kamu. Nah, kalau kamu misalkan mau bikin artikel, deskripsi, YouTube, atau blog dengan menggunakan kata kunci bahasa Indonesia yang tepat, itu akan membantu SEO konten kamu mudah ditemukan. Selain itu, kemampuan storytelling dalam bahasa Indonesia akan memikat dan membuat viewers kamu betah. Semuanya didukung oleh pemilihan kata yang tepat dan intonasi yang kuat. Kecakapan berbahasa bukan cuma soal tata bahasa, tapi seni mempengaruhi dan meyakinkan audiens. Oke, setelah penyampaian tadi, pasti banyak yang bertanya-tanya gimana sih cara kita meningkatkan skill bahasa Indonesia kita. Nah, sebagai jawabannya, aku punya 3 tips cepat. Yang pertama, memulai dengan membaca. Memulai dengan membaca bisa meningkatkan pemahaman terhadap struktur kalimat yang baik dan kekayaan kosakata. Yang kedua, coba untuk menulis setiap hari. Menulis setiap hari bisa menerapkan pengetahuan pasif yang didapat dari hanya membaca menjadi keterampilan aktif serta melatih kecepatan berpikir.
Kemudian yang ketiga adalah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI Digital. Menggunakan aplikasi KBBI Digital atau PUEBI Digital menghilangkan keraguan bahasa dan memastikan penggunaan bahasa yang baku, akurat, serta sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, buat teman-teman, jangan malu ya, karena ini alat bantu yang wajib kamu save, apalagi sekarang serba digital. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, menguasai bahasa Indonesia dengan baik adalah investasi jangka panjang untuk karir dan kontribusi teman-teman di masyarakat. Bahasa Indonesia juga bukan hanya wadah, tapi juga alat penting untuk kita, terutama di era digital ini. Nah, setelah menonton ini, uh, mungkin ada hal-hal kecil yang akan ditanyakan oleh teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya boleh ditulis di kolom komentarnya. Kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.